di masa pandemik COVID-19 tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas jasa-jasa beliaulah kita bisa mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami perkenalkan dulu, samping saya beliau adalah Ibu Eni Khairul Ummah, MSI MPD, Kepala SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Di sebelah kami juga ada Bapak Ihsan SAG MSI, beliau sebagai Kaur Sarana dan Prasarana di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan juga sebagai Ketua Didaksmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian perlu kami kenalkan juga di sebelah sana ada Ibu Mufidah Sufianti SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo Pujanganom dan juga sebagai Kaur Kesiswaan. Sebelah beliau juga kami perkenalkan Ibu Nana Nur Aini. Ibu Nana Nur Aini beliau sebagai Kaur Keuangan SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Mungkin Bapak Ibu yang sudah kelas 1 ya sudah tahu, mungkin Bapak Ibu yang siswanya akan masuk tahun ajaran baru tahun ini mungkin baru kami kenalkan. Kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di bulan Syawal ini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ucapkan juga terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa melegakan Bapak Ibu nanti bagaimana sih pembelajaran di tahun 2021, 2020, 2021 di masa pandemik di SD Muhammadiyah. Nanti akan dipaparkan secara jelas oleh Ibu Eni Khairul Ummah. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang belum jelas bisa nanti ditanyakan di forum. Untuk itu marilah kita awali pertemuan Zoom meeting ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini nanti acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eni Khairul Ummah untuk memaparkan penjelasan sosialisasi kegiatan pembelajaran tahun 2020-2021 di masa pandemik COVID-19 ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah sehingga ayah bunda bisa berkumpul bertemu bersama melalui Zoom meeting dengan SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Di masa yang tidak biasa ini ya Bunda, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberi kelapangan hati dan pikir sehingga bisa melewati masa-masa COVID ini dengan baik. Baik, masih di bulan Syawal, saya Kepala SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Baik ayah bunda, untuk putra putri yang masih baru masuk di kelas 1 nanti pasti ingin tahu seperti apa pengemasan pembelajaran tahun ajaran baru. Saya akan share dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi kondisi yang masih tidak menentu seperti ini,
SD Muhammadiyah 1 sudah menyusun strategi bagaimana untuk pembelajaran tahun 2020-2021 nanti. Saya ingin mengingatkan kembali pada kita semua sebagai bentuk refleksi kita, baik Bapak Ibu guru maupun wali murid. Kondisi saat ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Saya kutip kalimat beliau bahwa saat ini kita hidup dalam masa transisi, segala sesuatu di sekitar kita mengalami perubahan. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun di saat yang bersamaan, hal-hal baru membawa kegembiraan. Terkadang kita tidak ingin meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak relevan lagi. Lambat laun kita akan menyadari bahwa percuma saja melawan hal yang tidak dapat dihindarkan dan segala sesuatu yang datang pada masanya. Akhirnya kita akan berkonsiliasi dengan hal yang tidak dapat dihindarkan tersebut. Karena kita tahu yang datang bukanlah pikiran pilihan kita, namun merupakan kebutuhan kita. Kalimat beliau ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, sehingga saya sampaikan. Artinya ketika kondisi COVID ini menimpa seluruh masyarakat dunia, tidak lepas Indonesia juga mengalami, sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk masuk pada kebiasaan baru. Hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah, bagaimana SD Muhammadiyah 1 menyikapi kondisi saat ini untuk pembelajaran tahun depan? Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah pernah mengirimkan polling survei kecenderungan strategi sekolah yang akan digunakan untuk dasar kami mengambil kebijakan sekolah. Kenapa ini kita lakukan? Karena pelibatan wali siswa ini sangat penting, karena sekali lagi pendidikan itu adalah gerakan bersama antara sekolah, wali siswa, dan masyarakat. Baik Bapak Ibu, sekolah menawarkan 4 model pembelajaran yang ditawarkan pada survei tersebut. Yang pertama, mitra homeschooling, kemudian online school, ketiga blended school, dan terakhir flexible school. 4 model ini kami tawarkan pada ayah bunda dalam survei tersebut. Maka saya akan mereview kembali apa definisi dari keempat model tersebut. Garis besarnya Bapak Ibu yang saya hormati, mitra homeschooling itu siswa belajar dari rumah, orang tua dan siswa yang menentukan sendiri sumber belajar dan cara belajarnya. Sedangkan sekolah hanya memfasilitasi pendampingan kurikulum dan penilaian. Sedangkan online school, siswa belajar di rumah, sekolah memberikan pembelajaran secara online. Jadwal ditentukan oleh sekolah. Untuk yang ketiga, blended learning, siswa belajar di rumah dan di sekolah. Jadi ada perpaduan antara online dan offline. Sehingga ketika offline itu dilakukan konsultasi dan praktik pembelajaran siswa. Jadwal belajar untuk blended school learning
itu dari sekolah. Sedangkan yang terakhir, flexible school, siswa belajar dari rumah dan sekolah, pembelajaran juga secara online dan offline, konsultasi belajar dilakukan saat offline. Nah, bedanya Bapak Ibu antara blended dan fleksibel terletak pada jadwal belajarnya. Pada flexible school, jadwal belajar ditentukan berdasarkan kesepakatan siswa, orang tua, dan sekolah. Artinya blended dan fleksibel ini sebenarnya sama-sama model blended learning. Hanya berbeda di penentuan jadwal belajar. Nah, 4 strategi ini sudah kita tawarkan dan hasilnya setelah kita polling, Bapak Ibu memilih sampai tanggal 12 itu 36,7% wali siswa lebih cenderung memilih online school. Ini hasil surveinya Bapak Ibu. Jadi dari sampling 52% dari 1.100 responden yang masuk itu blended dan fleksibel, kalau di total itu udah 47, sedangkan online-nya 36. Nah, bagaimana dengan tahun ajaran yang akan datang? Kami merujuk pada Surat Edaran Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah nomor 66 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan sekolah. Di sana dinyatakan bahwa sekolah dimulai 13 Juli 2020. Dimulai ya Bapak Ibu. Sekarang kita samakan persepsi dulu. Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah selama darurat COVID. Di situ dinyatakan bahwa lebih menguatkan pada permen sebelumnya nomor 4 tahun 2020 di mana pembelajaran dari rumah masih dilaksanakan. Artinya kalau dimulainya tahun ajaran baru tidak sama dengan pembukaan sekolah. Jadi ini yang perlu kita samakan dulu persepsi bahwa dimulai tidak sama dengan pembukaan sekolah atau tatap muka. Nah, pada fase transisi bulan Juli nanti itu sudah jelas, tadi malam sudah turun Bapak Ibu petunjuk dari pusat bahwa model pembelajaran itu secara online atau daring. Jadi di bulan Juli nanti menunggu masa transisi sampai benar-benar kondisi satu daerah itu dinyatakan hijau atau siap untuk membuka sekolah, pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan sekolah SD Muhammadiyah 1 jika sekolah dinyatakan kembali dibuka saat new normal? Dari hasil rapat pimpinan tanggal 28 Bapak Ibu dan mempertimbangkan hasil survei serta kesiapan sekolah dan kesiapan guru, maka nanti ketika new normal itu diberlakukan, maka SD Muhammadiyah 1 menerapkan blended learning. Seperti apa alurnya? Yang pertama,
Offline itu dilakukan setiap jenjang 1 kali per minggu. Jadi kegiatan tatap muka dilakukan hanya 1 kali dalam satu. Untuk apa? Untuk kegiatan refleksi, konsultasi, dan pengumpulan hasil belajar. Kemudian jadwalnya diatur sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk Senin Selasa, 50% siswa kelas 5, 50% siswa kelas 6. Hari Rabu dan Kamis, 50% kelas 3, 50% kelas 4, sedangkan Jumat Sabtu 50% kelas 1, 50% kelas 2. Kenapa hal ini dilakukan? Karena keselamatan siswa itu tetap menjadi prioritas bagi sekolah untuk bisa menjaga social distancing dan physical distancing. Sehingga satu kelas itu hanya berisi 15 anak maksimal. Sehingga pengaturan jadwalnya seperti tadi. Jadi nanti teknisnya apakah ganjil genap atau nomor urut absen 1 sampai 15 dan seterusnya, itu akan disampaikan melalui wali kelas. Kemudian lama belajar di sekolah, kelas 3 sampai 6 4 jam, kelas 1 dan 2 selama 3 jam. Tapi kami beri spare untuk kelas 1 dan 2 Bapak Ibu 1 jam, karena mengondisikan anak-anak untuk persiapan pulang dan persiapan masuk tentu lebih lama, sehingga jam belajarnya hanya 3 jam, tapi lama di sekolah 4 jam. Istirahat kami lakukan 15 menit di dalam kelas untuk makan bekal yang dibawa masing-masing siswa. Nah, bagaimana dengan 4 hari selebihnya ketika siswa sedang belajar online? Maka SD Muhammad mengembangkan LMS ini yang akan digunakan untuk kegiatan belajar secara online atau pakai yang lain. Untuk menunjang pembelajaran ini Bapak Ibu, ketika blended learning itu benar-benar diterapkan, maka nanti sekolah membutuhkan surat pernyataan dari orang tua bahwa orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk hadir di sekolah. Ya. Kemudian saya sampaikan protokol masuk sekolah nanti. Yang pertama ada pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan di pintu gerbang sekolah oleh Bapak Satpam atau guru piket. Kemudian siswa mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Lalu siswa berwudu sebelum masuk di kelasnya. Siswa dan guru juga wajib menggunakan masker dan sangat disarankan menggunakan face shield. Sedangkan jaga jarak dilakukan ketika ada di sekolah, warga sekolah harus menjaga jarak 1 sampai 2 meter. Dan pengantar maupun penjemput tidak diperkenankan masuk ke area sekolah
ataupun berkerumun di depan sekolah. Jadi hanya drop anaknya saja Bapak Ibu dan mengambil. Ini nanti ketika anak-anak masuk atau guru karyawan masuk, perlengkapan masing-masing seperti yang ada di gambar Bapak Ibu. Jadi memakai masker, memakai face shield atau kacamata Google, bawa tisu basah, hand sanitizer kecil, bekal secukupnya, kemudian minum dan alat sholat. Oke, tapi ini alat sholat tidak karena kita sampai 4 jam saja. Kemudian sarana prasarana yang sudah kita kembangkan sampai saat ini Bapak Ibu yang terhormat adalah LMS Muhida Belajar yang akan digunakan untuk proses pembelajaran secara online. Kemudian penambahan wastafel di area sekolah, baik di lantai 1 maupun di lantai 2, setiap sudut ditambah wastafelnya melengkapi yang sudah ada. Kemudian penyediaan masker kain, ini diperuntukkan bagi siswa yang mungkin lupa tidak membawa atau memakai masker dari rumah, juga untuk siswa yang memang karena satu atau lain hal harus diganti maskernya, misalnya basah atau apa begitu. Kemudian sekolah juga memberikan tambahan makanan sehat ketika anak-anak melakukan pembelajaran offline atau tatap muka di sekolah. Adanya pembatasan meja, di mana batas meja ini diberikan pada meja-meja tata usaha yang melayani administrasi sekolah. Di setiap kelas juga akan diberikan aromaterapi yang diharapkan bisa melagakan pernapasan anak-anak nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi saat ini memang merekatkan kita semua, baik sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk sama-sama melakukan fungsi kita sebagai pendidik putra-putri kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan sekali lagi membawa kebaikan dan tetap menjunjung tinggi keselamatan putra-putri kita semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya serahkan pada Pak Saiful selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu tadi penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo tentang kegiatan sekolah nanti selama pandemi COVID-19 belum usai Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalau tadi penjelasannya kurang jelas, tadi ada beberapa catatan. Ini saya lihat di chat tadi, apakah ada tetap yang mengkondisikan apabila tidak bisa masuk ke sekolah dan sebagainya. Mungkin yang lain bisa bertanya, bisa raise hand dulu Bapak Ibu. Monggo silakan raise hand. Atau mungkin bisa pakai chat. Oke. Ya. Monggo Bapak. Monggo. Pak siapa? Bapak Fadil itu ya.
Bunda Ananda Arjuna, monggo. Belum diizinkan host katanya. Silakan di-unmute dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, untuk seperti perizinan bagi terus terang untuk anak saya yang paling kecil naik kelas 3 ini ya. Untuk offline dia itu memang bawaan asma. Ya. Cuman kan dengan kondisi seperti ini itu apakah diizinkan seandainya dia untuk izin hanya online gitu, perizinan untuk putra saya nanti berpengaruh nggak terhadap absen penilaian gitu loh. Terus terang kan kalau Faiza ini kan memang trouble kesehatannya pada saluran pernafasan itu. Jadi terus terang kalau saya melepas dia untuk offline itu masih sedikit khawatir. Apakah diperkenankan jika hanya online aja? Suara saya nggak bisa masuk ya. Halo, bisa masuk? Bisa. Sudah? Oke. Baik, Bunda. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagi siswa yang memang menginginkan untuk masuk, kami minta surat untuk kesediaan orang tua bahwa anak itu diizinkan masuk. Bagaimana jika sebaliknya? Maka tetap kami izinkan karena sekali lagi keselamatan siswa menjadi prioritas utama bagi anak-anak dan sekolah tentunya ya Bapak Ibu, sehingga jangan khawatir Bunda, tidak akan ada pengaruh dengan absensi atau apa, karena nanti pembelajaran online itu juga hanya bisa melalui LMS yang akan dipandu oleh wali kelasnya. Jadi pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru nanti bersifat personalisasi, jadi menyesuaikan kondisi siswa dan kebutuhan siswa, tetapi sekolah tetap menyediakan fasilitas pembelajaran blended learning, yaitu tatap muka dan ketika daring. Oke, begitu. Semoga bisa menjawab ya Bun. Selanjutnya. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Amdila Eka. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari siswa kelas 1 yang mau naik ke kelas 2. Ini mau menyampaikan, Bu. Kami rasakan selama belajar di rumah kemarin itu ada beberapa tantangan bagi kami itu cara mengajari anak-anak ketika di rumah. Ini ada beberapa guru yang mungkin kurang intens. Bagi saya sih tidak apa-apa, tapi mungkin teman-teman wali murid yang lain itu kadang ada yang mengeluh kok nggak seperti kelas lain ya, kok kita agak sedikit pasif ya. Jadi anak-anak juga, wali murid juga akhirnya
semangatnya untuk ngajari anak-anak itu jadi berkurang. Apakah ini nanti bisa diperbaiki lagi atau bagaimana, Bu? Seperti itu Aku aja. bisa jawab. Nanti ya Pak jawab ya. Ya, ini untuk pembelajaran secara mandiri ya Bun. Memang ini menjadi permasalahan hampir seluruh orang tua karena tiba-tiba harus menjadi guru bagi putra-putrinya sedangkan kondisi masing-masing orang tua itu berbeda. Ada yang punya banyak waktu untuk mendampingi, ada yang tidak punya banyak waktu untuk mendampingi. Disinilah pentingnya atau perlunya kerjasama dan gotong royong antara sekolah dan orang tua, bagaimana nanti memanage waktu masing-masing dan mensupport anak agar tetap bisa belajar secara bermakna, begitu Bapak Ibu. Kalau toh memang ada satu atau dua wali kelas kami yang mungkin kurang aktif, ini menjadi satu koreksi bagi sekolah, dan kami akan memperbaiki ke depannya. Tapi tugas mandiri Bapak Ibu, memang itu butuh pendampingan dari orang tua. Jadi teknisnya begini, ketika offline, itu nanti ada pembelajaran di kelas, kemudian ada tugas terstruktur yang dibawa pulang untuk diselesaikan selama 4 hari berikutnya. Nah, ketika 4 hari belajar di rumah itu, nanti guru juga akan memandu siswa secara online melalui LMS. Demikian. Jadi tetap ada pendampingan nanti ke depan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bulan Juli nggih, itu semua masih online. Karena nunggu kepastian apakah Sidoarjo ini sudah hijau atau sekolah kami sudah layak dinilai untuk dibuka. Sekali lagi ini menunggu kebijakan dari daerah. Tetapi bulan Juli 13 itu sudah dimulai pembelajaran. Kelas 1 nanti ada namanya Makassar Virtual tanggal 13, 14, 15. Sedangkan siswa kelas 2 sampai kelas 6 itu pembelajaran dimulai tanggal 16 secara online. Jadi sekali lagi Juli nanti masih online Bapak Ibu sampai menunggu kebijakan daerah. Demikian. Oke. Mungkin bisa saya tambahi Bu Ani, jadi Ibu, untuk yang mungkin Ibu merasakan ada beberapa wali kelas yang kurang aktif, itu mungkin banyak kendala, salah satunya juga mungkin paketan di rumah habis atau apa nih Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti kalau kita pakai LMS, itu Bapak Ibu guru harus ke sekolah dan memenuhi jadwalnya. Jadi jadwal nanti kita buat Bu, jadi harus mengajar Bapak Ibu guru dan ngajarnya memang tetap di sekolah, bukan di rumah. Kemudian mungkin karena Bapak Ibu internet, jadi mungkin pembelajaran nggak sehari penuh Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada tematik tersendiri, ada mata pelajaran tersendiri, dan ada beberapa muatan lokal yang mungkin nanti berterap gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi untuk yang raise hand. Tidak ada pengacaan siswa ya. Kelas 2 enggak ada. Kelas 2 enggak ada. Nanti Ibu setelah ini cari yang harus dijawab.
Mungkin ada? Kalau tidak ada, mungkin Ibu ada. Oh, ada. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi mungkin kami 3 chat dulu. Mas saya resen, baru nanti beberapa yang di chat itu nanti kita jawab. Monggo Ibu, Ibu Mama Fadil, monggo Mama Fadil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Fadil yang akan masuk di kelas 1 di tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu. Yang mau saya tanyakan adalah terkait mekanisme untuk siswa baru kelas 1 SD ini treatmentnya seperti apa? Karena kami sendiri wali murid masih bingung terhadap SOP pembelajaran online yang dilaksanakan di Muhida nanti seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk pengenalan LMS dan model pembelajaran online nanti ketika tanggal 13 sampai tanggal 15 di masa Makasa itu kalau di bahasa umum itu masa pengenalan sekolah itu Bu, MPLS. Kalau di SD Muhammadiyah 1 dinamakan masa kasih sayang karena baru masuk di SD Muhammadiyah 1. Nah, tanggal 13 sampai 15 itu nanti akan dipandu oleh wali kelasnya pertama-tama melalui Zoom meeting dulu. Baru hari kedua itu akan masuk ke LMS Muhida Belajar. Demikian. Jadi nanti di hari pertama itu akan ada sosialisasi pemanfaatan LMS bagi siswa kelas 1. Bagaimana dengan kelas 2 sampai kelas 6? Nanti juga akan dijadwalkan bagaimana pemanfaatan LMS, pengenalan pada siswa dan orang tua secara online melalui Zoom meeting juga. Kemudian ini apa tadi? Ada pertanyaan, tidak diberlakukannya PSBB bukan berarti COVID sudah pergi. Benar, Pak. Benar. Makanya kami memilih untuk Juli sampai benar-benar kondisi COVID itu baik, dinyatakan aman, kita memilih pembelajaran online. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan, bahwa pembelajaran online mulai bulan Juli sampai kondisi dinyatakan aman. Jika kondisi dinyatakan aman oleh pemerintah daerah, kami tetap memilih model blended learning, di mana siswa hanya masuk seminggu 1 kali, Pak. Selebihnya pembelajaran online melalui LMS Muhida Belajar. Oke. Kemudian belum ada pertanyaan. Oh ini, untuk anak-anak kelas 2, apakah ada pengacakan kelas? Hanya pindah kelas saja. Hanya pindah kelas saja, tidak diacak, Bapak Ibu. Itu untuk kelas 2. Kelas lainnya diacak. Pak Iksan. Pak Iksan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang bertanya tentang bagaimana sistem antar jemput. Jadi pertama, sekolah mengambil kebijakan sebisa mungkin anak-anak itu diantar atau dijemput oleh orang tuanya. Artinya satu anak dijemput oleh
orang tua atau wali siswa atau siapa yang ditugaskan untuk mengantar menjemput. Intinya satu anak harus diantar atau dijemput oleh orang tua atau siapa yang mewakili. Satu anak, satu penjemput. Sehingga tadi dijelaskan oleh Bu Eni bahwa kita menghindari kerumunan sehingga orang tua atau penjemput tidak kita izinkan untuk masuk halaman sekolah. Dan di luar halaman sekolah, nanti akan kita beri semacam batasan, sehingga orang tua tidak berkerumun. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa keluar kelas, atau bisa keluar halaman sekolah, itu kalau sudah dijemput. Jadi kalau orang tuanya sudah di penjemputan, yang sudah kita siapkan nanti, baru kemudian anak kita minta untuk keluar, sampai benar anak ini dijemput oleh orang tua atau siapa yang ditugaskan untuk menjemput. Sehingga tidak jadi kerumunan. Anak keluar, orang tuanya siap, langsung pulang. Kemudian kalau berangkat juga begitu sama, anak-anak diantarkan sampai pintu gerbang sekolah, anak masuk, kita minta orang tua juga harus segera kembali. Nah, kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Supaya terus terang kita menghindari kerumunan. Sampai kelas pun kita batasi jumlah siswa di dalam kelas. Nah, saya kira Bapak Ibu sebagai orang tua, insya Allah kita akan menyiapkan semuanya dan tidak perlu khawatir, kami tetap menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak. Sampai kita menunggu anak-anak ini benar-benar akan dijemput oleh orang tua atau siapa yang ditugaskan. Kita tetap menunggu. Artinya kita melarang anak-anak keluar secara berkerumun. Tetap keluar satu-satu, nanti masuknya kelas pun kita minta sesuai dengan protokoler yang sudah disiapkan oleh sekolah, dan sekali lagi kita tetap menghindari kerumunan. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari chat yang bisa dijawab. Gimana, Pak? Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum, bahwa bagaimana kalau orang tua bekerja, kemudian pembelajaran online itu dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti bisa menyampaikan langsung pada wali kelas. Wali kelas akan memberikan solusi melayani pembelajaran pukul berapa. Nanti ada kesepakatan antara orang tua, siswa, dan guru wali kelas. Namun LMS ini didesain jam berapapun Bapak Ibu akses, itu sudah ada materi dan beberapa video pembelajaran yang diupload di dalamnya. Sedangkan untuk interaktif antara siswa dan guru, itu memang dilakukan seperti jam sekolah biasa, jam 7 sampai 11. Jadi ini menjawab pertanyaan yang bertanya jam berapa ya siswa masuk. Siswa masuk pukul 7 sampai 11 Bapak Ibu. Kenapa harus hari Sabtu masuk? Karena pertama, mengingat lokal sekolah dan luasan sekolah serta jumlah siswa. Maka untuk kondisi kebiasaan baru ini, Sabtu jadinya ada pembelajaran. Jam 7 sampai jam 11. Harapannya kalau kelas kecil atau kelas 1-2 yang ditaruh di hari Sabtu, orang tuanya bisa mengantar. Karena biasanya libur, harapannya Bapak Ibu. Kalau tidak, monggo dikondisikan masing-masing. Kalau memang tidak bisa hadir ke sekolah, sekali lagi dikomunikasikan pada wali kelasnya agar ada pembelajaran pendampingan berikutnya.
pendampingan secara online itu nanti 1 minggu dilakukan 2 kali. Jadi pertama mengenal LMS, kemudian tugas terstruktur, kemudian bertemu lagi secara online, kemudian tugas terstruktur lagi. Demikian Bapak Ibu. Oh ya, untuk surat pernyataan nanti kita sediakan Bapak Ibu yang akan kirimkan. Bapak Ibu tinggal mengisi, tanda tangan, kemudian simpan bentuk PDF, di WA-kan ke wali kelas masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ini ada bertanya tentang jasa antar jemput. Selama pandemik ini, sampai kita menunggu betul-betul normal, tetap pembelajaran kita masih online, dan pada saat offline nanti misalkan terjadi, tapi sekolah masih tetap hati-hati. Diharapkan memang kita menghimbau kepada orang tua supaya anak sementara tidak antar jemput yang menggunakan mobil, ya, artinya berkerumun. Kalaupun antar jemput, ya kita sarankan yang pakai, artinya satu pengantar, satu anak. Jadi supaya menghindari kerumunan. Jadi kami memohon pada orang tua sebisa mungkin antar jemput itu menggunakan jasa tidak menggunakan mobil supaya nanti anak-anak tidak terjadi kerumunan lagi. Nah, itu harapan sekolah. Mudah-mudahan di situasi seperti ini segera selesai dan mungkin kembali kepada kehidupan yang normal. Tapi sekali lagi dalam kondisi seperti ini kami sarankan supaya tidak menggunakan jasa jemput yang berkerumun. Kalau bisa satu anak satu pengantar. WA saya dibacain, dibaca. Saya membaca WA. Ya, ada lagi? Untuk metode online Bapak Ibu banyak sekali, nanti Bapak Ibu guru kita sudah menyiapkan banyak sekali video, baik itu video yang mereka buat sendiri dengan berbagai cara, termasuk seperti yang di ruang guru, karena kita sudah punya ruang broadcast, ya. Itu insya Allah Bapak Ibu sudah banyak buat, bahkan Bapak Ibu guru juga sudah membuat cara mandiri, insya Allah sudah baik, lumayan baik, ya, walaupun belajarnya cukup cepat Bapak Ibu ini. Di masa pandemi aja Bapak Ibu guru kami sudah mulai belajar membuat video yang berkaitan dengan pembelajaran. Insya Allah itu sudah kami sarankan ke Bapak Ibu guru SD Muhida. Baik, untuk Zoom meeting masing-masing kelas itu akan diinformasikan oleh wali kelas Bapak Ibu sekali lagi. Jadi sebelum bulan Juli nanti akan ada pertemuan per kelas, per jenjang kelas untuk pengenalan LMS atau model pembelajaran online Muhida. Ini bisa enggak ya? Bentar. Saya akan sedikit berikan gambaran, ya Bapak Ibu. Untuk LMS ini di layar sudah tampil ya Pak ya? Ampun. Oke. Jadi ini LMS yang kita gunakan untuk belajar anak-anak. Nanti loginnya pakai username dan password itu NIS-nya siswa. Nanti akan ada pendampingan Bapak Ibu. Sekali lagi akan ada pendampingan kan, biar Bapak Ibu paham untuk mendampingi di rumah. Guru juga akan menggunakan platform ini untuk mendampingi secara online siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo.
sekali lagi Bapak Ibu, kita bersama sekolah maupun orang tua memang sedang dihadapkan pada permasalahan yang harus masuk pada kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu membutuhkan satu semangat, satu kesabaran, satu keteguhan hati, dan satu kepercayaan satu dengan lain, sehingga pembelajaran anak-anak nanti tetap menjadi prioritas baik bagi sekolah maupun orang tua, begitu. Masuk Bu, siapa tahu saya meskipun bukan siswa, pakai nomor Bu Guru bisa enggak ya? Ini sekedar mengenal saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ternyata saya bisa masuk. Jadi login pakai nomor NIS siswa. Mohon maaf. Nah, ini nanti ada pilihan kelas Bapak Ibu. Kelas 1 masuk kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sesuai jenjang kelas. Nanti di sana sudah ada guru yang menunggu. Nah, ini. Jadi nanti lebih detailnya akan ada kelas bersama setiap jenjang kelas untuk pengenalan dan praktik penggunaan LMS oleh siswa dan orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit informasi yang bisa memberi gambaran pada kita semua ya Bapak Ibu. Sekali lagi detailnya akan ada pemberitahuan lebih lanjut untuk jenjang kelas. Sudah? Ada lagi? Bapak Ibu, karena ini Zoom-nya bergantian dengan kelas lain, mungkin ada pertanyaan lagi Bu Eni? Terakhir Pak, terakhir ini. Oke. Boleh enggak ya anak saya itu ikut di tahun berikutnya? Nanti ke konsultasi langsung dengan wali kelas ya Bu, tetapi pada dasarnya sekolah tetap memberikan keleluasaan pada putra-putri Bapak Ibu untuk memilih model belajarnya. Bukan berarti kalau tidak ke sekolah tidak belajar. Kalau tetap memilih, misalnya saya memilih Januari saja sampai aman, tentu sekolah atau wali kelas akan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu semuanya, bahwa kurikulum bukan satu-satunya yang harus dituntaskan. Artinya ada penyederhanaan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah, sehingga pembelajarannya nanti benar-benar kita masukkan secara sederhana tanpa mengurangi esensi belajar melalui pembelajaran online dalam LMS. Sekali lagi ini ikhtiar bersama, mudah-mudahan menjadi satu solusi di tengah kondisi yang seperti ini Bapak Ibu. Iya, ini pertanyaannya sama ya. Jadi nanti di itu sudah ada video tutorial, ada materi ajar. Ini seperti ini, video tutorialnya sudah disediakan. Nah, jadi anak bisa mengakses. Ini dalamnya Bapak Ibu. Nih, ada materi pembelajaran yang bisa diakses kapanpun ketika ayah bunda baru pulang kerja atau ada kesepakatan dengan putra-putrinya. Sekali lagi, dikomunikasikan dengan wali kelas agar wali kelas bisa memberikan pendampingan
yang bisa menjadi penengah ketika ayah bunda harus bekerja, anak-anak harus belajar secara online. Demikian. Sudah Pak Sah. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya, dan kami mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita memang terbatas ya. Kita ada 1.273 siswa yang hari ini nanti bergantian Zoom meetingnya. Sesi pertama kelas 1 dan 2, setelah ini kami akan ada sesi kedua kelas 3 dan kelas 4. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, bisa nanti dikonsultasikan dengan Bapak Ibu Wali kelas. Insya Allah nanti di tahun ajaran baru, mungkin Bapak Ibu kelas 3 ya, kelas 3 sampai kelas 6, itu wali kelasnya mungkin ya, kelasnya juga berubah Bapak Ibu diajak, nanti akan kami informasikan Bapak Ibu masuk di kelas mana. Tentunya kalau semua administrasi sudah jelas, insya Allah Bapak Ibu bisa mengetahuinya. Dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.